Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh Sobat Digi dimanapun Sobat Digi berada. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di training PT Digita Saintia Indonesia pada malam hari ini. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul di training pada malam hari ini, yang mana training pada malam hari ini mengangkat tema mengenai Self-Empowerment in the Challenge and Opportunity of the Future Digital Economy, yang diselenggarakan langsung oleh PT Digita Saintia Innovasia pada hari ini, Rabu 23 Agustus 2023. Perkenalkan, saya Fariza Putri Nadila selaku Master of Ceremony pada malam hari ini yang mana akan memandu training ini dari awal hingga akhir training nanti. Oke, Sobat Digi, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di training pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke next session, saya mau kasih tahu dulu nih company profile dari PT Digita Saintia Innovasia. Mungkin Sobat Digi di sini sudah beberapa kali mengikuti training dari PT Digita atau sudah beberapa kali mengikuti training-training yang dibutuhkan oleh perusahaan atau laboratoriumnya. Tapi izinkan saya untuk mengutip sedikit mengenai company profile dari PT Digita Saintia Innovasia. PT Digita Saintia Innovasia ini adalah perusahaan penyedia produk dan layanan digital saintifik seperti Laboratory Information Management System atau yang disingkat dengan LIMS, Electronic Lab Notes atau ELN, SIMDRAW IoT System, Machine Learning, and Artificial Intelligence untuk aplikasi di berbagai sektor seperti lingkungan dan kesehatan, pangan dan pertanian, mineral dan metal, kosmetik dan farmasi, riset, dan edukasi. Nah, selain itu, uniknya PT Digita Saintia Innovasia ini memiliki education platformnya atau yang sering kita kenal dengan Orbitalen. Yang mana Orbitalen ini memberikan berbagai pelatihan di bidang sains, digital, dan teknologi bagi siapapun yang berminat untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan daya saing dalam rangka mempersiapkan tantangan karir di masa depan. Orbitaler ini juga menyajikan training yang sangat mudah diakses, fleksibel, mentor berpengalaman, dan juga harga terjangkau, sehingga siapapun menjadi lebih bisa dengan digital. Oke, Sobat Digi, sebelum kita hadirkan trainer kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, saya mau kasih tahu info dulu mengenai peraturan yang ada pada training pada malam hari ini. Oke, bisa Sobat Digi saksikan di laptop masing-masing untuk peraturan webinar pada malam hari ini. Yang pertama, link presensi akan dibagikan di sesi akhir training. Jadi pastikan Sobat Digi untuk stay tune dari awal sampai dengan akhir acara. Kemudian yang kedua, modul dan record akan diberikan maksimal H+2 setelah training melalui email Sobat Digi masing-masing. Jadi pastikan juga email yang Sobat Digi isi itu adalah email yang valid. Kemudian saat proses penyampaian, jika tidak ingin bertanya, diharapkan untuk mute mic Zoom-nya. Tetapi jika ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian saya akan mempersilakan untuk Sobat Digi bertanya atau bisa juga melalui kolom chat. Kemudian untuk Sobat Digi yang bergabung atau join di training pada malam hari ini bisa open kamera bagi peserta. Oke, Sobat Digi, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya juga mau ingetin untuk Sobat Digi yang belum follow Instagram Digita, bisa langsung aja follow di @digita_saintia atau @orbitalen. Atau bisa juga dengan give reaction pada LinkedIn di Digita Saintia. Jadi untuk informasi-informasi agar tidak terlewat apa sih untuk training selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh Digita Saintia, supaya Sobat Digi selalu up to date dengan training-trainingnya ke depannya. Oke Sobat Digi, selain itu juga saya mau info kalau di Orbitalen ini juga sedang ada promo spesial untuk
training fundamental machine learning for laboratory series, yaitu dari harga 300.000 normalnya jadi 150.000 aja. Caranya gampang banget, Sobat Digi bisa langsung mendaftarkan di websitenya, yaitu di www.orbitalent.com, atau bisa juga langsung kontak admin Digita untuk chit-chat atau tanya-tanya langsung seputar training yang akan diselenggarakan nanti. Oke, Sobat Digi, tanpa menunggu waktu lama lagi, akan kita hadirkan trainer kita yang sangat luar biasa pada malam hari itu, pada malam hari ini maksud saya. Tapi sebelum itu, saya akan mereview sekilas profil dari trainer kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Beliau seorang arsitek Cloud and Analytics Technical Leader di PT IBM Indonesia, salah satu perusahaan internasional yang memproduksi dan menjual software and hardware komputer, kemudian juga lulusan S1 Informasi Institut Teknologi Bandung, menyelesaikan S2 di Universitas Indonesia dan telah menyelesaikan studi S3 di Universitas Trisakti. Tanpa menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita hadirkan trainer kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Ari Pratiwi dan selamat datang di webinar kali ini Ibu. Halo Ibu, apa kabar? Mariza, kabar baik. Semangat ya Bu untuk mengisi webinar pada malam hari ini, walaupun mungkin ada dari kita ataupun Sobat Digi yang baru selesai bekerja, mungkin Ibu juga yang baru pulang kantor atau yang Sobat Digi yang masih stay di kantornya untuk tetap semangat mengikuti webinar pada malam hari ini Bu. Iya, alhamdulillah. Cuma nih kan saya sekarang udah nggak di IBM lagi, jadi mungkin mau merevisi. Oh Jadi boleh Bu, mohon maaf sebelumnya. nggak apa-apa. Saya ambil pensiun dini dari IBM dan sekarang saya lebih banyak bekerja secara lepasan gitu ya untuk konsultasi. Anyway, jadi kita mau bahas sekarang atau kita mau nunggu dulu? Boleh dibahas sekarang Bu. Oke. Ini saya share Silakan screen Bu. ya. Oke, boleh Bu. Oke, eh ini sebetulnya topik ini udah topik yang lumayan sering gitu ya. Saya diminta untuk presentasi gitu tentang digital economy. Nah, mungkin saya nggak akan panjang-panjang, bawa kayak sekitar 9 slide lah gitu. eh Mulai dari digital economy itu apa, terus habis itu kita mau lihat sebenarnya kenapa sih apa sih yang membuat jadi digital ekonomi gitu kan. Kita bicara tentang transformasi, terus contoh-contoh spektrum dari transformasi bisnisnya seperti apa, teknologinya seperti apa, challenges-nya. Nah, nanti termasuk juga opportunities. Nah, nanti di akhir sesi saya akan encourage semua orang untuk participate, apa nih yang mesti kita siapin gitu, karena digital ekonomi ini sekarang sudah ada dan akan terus berkembang lebih jauh lagi. Jadi memang kita semua harus siap sih untuk menghadapi ini, gitu ya. Oke. Digital ekonomi ini saya ambil dari Deloitte gitu. Digital ekonomi banyak sih istilah-istilah tentang digital ekonomi, tapi saya rasa ini salah satu yang cukup representatif gitu ya di situasi sekarang. Jadi digital economy is the economic activities that result from billions of event that for everyday online connections among people, businesses, devices, data, and processes gitu ya. Dan backbone dari digital economy ini adalah hyper connectivity yang memang akan terus berkembang gitu ya. Interconnectedness-nya dari setiap orang, organisasi, machines sebagai akibat dari internet, mobile teknologi dan Internet of Things. Tadi PT ini juga banyak ya memberikan solusi-solusi di areal ini. Jadi memang ini yang mendrive adanya digital ekonomi. Nah, berikutnya evolusinya gitu ya. Jadi kenapa sih kok bisa sampai sana gitu dan bagaimana gitu kondisi sekarang?
Memang kalau dilihat evolusi transformasi digital menjadi bisnis digital. Jadi orang tuh kan selalu bilang bahwa apa sih bedanya transformasi digital dan bisnis digital? Ini agak dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi transformasi digital yang kita lakukan yang sekarang ini atau akibat dari pandemi COVID-19 itu memang mempercepat proses terjadinya transformasi ini. Dan di saat kita bicara tentang transformasi digital dalam sebuah organisasi, maka secara tidak langsung atau kita di-expect ya, bukan bukan secara tidak langsung, kita di-expect, kita diharapkan juga bisa membuat bisnis digital gitu ya. Bisnis digital. Jadi artinya kita mengembangkan bisnis secara digital. Jadi kalau bisnis digital merupakan penciptaan nilai berdasarkan teknologi digital. Apa aja sih yang di-expect gitu ya dari organisasi yang melakukan transformasi digital dan akhirnya ikut menjadi bagian dari bisnis digital? Pertama adalah proses layanan nasabah dan operasional yang sifatnya otomatis. Sesedikit mungkin human intervention dalam semua proses. Kalau bisa nasabah atau customer itu datang dan direspon by system right away. Dan itu sudah menjadi apa ya standar gitu ya. Sekarang bahkan kita berharap perusahaan-perusahaan yang besar itu udah bisa ke arah sana gitu ya. Makanya transformasi digital itu lumayan challenging untuk the big giant. Apalagi penyediaan dan pengiriman produk, layanan, dan experience berbasis data atau kita sering sebut sebagai data driven. Data driven product, data driven services, data driven customer experience gitu ya. Jadi semuanya is about data driven atau data driven proses, bisnis proses. Jadi memang atau approval gitu ya. Jadi memang semuanya akan banyak sekali berbasiskan data. Dan yang ketiga, yang juga merupakan penciptaan nilai berdasarkan teknologi digital, itu terciptanya kolaborasi. Kita tidak bisa lagi berkolaborasi menunggu waktu. Sekarang kalau bisa sekarang ketemu, kenapa nggak sekarang? Kalau sekarang kita bisa diskusi, kenapa nggak sekarang? Ya, itu udah menjadi sesuatu yang jamak gitu di dalam dunia yang berbasiskan digital ini. Co-creation mungkin udah jadi biasa gitu. Sekarang orang-orang membuat sesuatu secara bersama-sama dalam sebuah platform. Bisa berdiskusi tentang new business processes, bisa berdiskusi atau membuat kreasi bersama tentang produk, kreasi bersama atas mungkin hal yang sederhana, presentation misalnya atau paper gitu ya. Itu dilakukan bersama dan co-innovation. Jadi co-innovation artinya setiap organisasi bisa menghasilkan sebuah produk atau layanan dan itu bisa dipakai di organisasi yang lain dan kita bisa membuat value ekonomi yang semakin besar lagi gitu atas co-innovation dan co-creation yang dilakukan secara bersama. Dan yang terakhir adalah rekrutmen gitu ya, rekrutmen dan pengembangan digital workforce yang terus berkelanjutan. Ini nanti saya lupa saya masukin di slide ini atau enggak. Tapi satu hal yang sekarang ini menjadi challenge juga ya di Indonesia maupun di seluruh dunia, kita itu kekurangan orang gitu ya atas orang-orang yang sadar digital. Saya mesti bilangnya sadar digital ya. Belum tentu orang itu harus ahli IT, enggak. Bisa siapa aja ahli di bidangnya, tapi dia punya digital mindset, punya digital thinking, gitu ya. Jadi memang ini yang kita coba bagaimana ini bisa terus dikembangkan dan menyiapkan orang-orangnya. Nah, itu dari sisi
latar belakang dan apa yang diharapkan. Nah, secara organisasi sendiri di sisi sebelah kanan, artinya dia juga harus memiliki strategi digital first, gitu ya. Nggak bisa sekarang kita nggak berpikir, kita masih mikirnya manual, udah susah. Jadi kita semuanya itu harus berpikir digital first gitu. Oke, gimana kita berinteraksi dengan customer kita? Apa channel yang mau kita pakai? Informasi apa aja yang kita mau proses? Dan bagaimana prosesnya gitu ya. Jadi memang strategi digital first. Kedua, yang pasti memanfaatkan teknologi gitu. Banyak sekali teknologi yang ada, nggak perlu mengambil teknologi yang terbaru gitu ya. Tapi memanfaatkan teknologi yang ada sehingga proses bisnis, proses layanan itu bisa bergerak dengan lebih cepat gitu ya. Dan kita bisa bersaing terhadap kompetitor. Yang ketiga, business outcome. Tentunya kita harus bisa membedakan gitu ya. Kalau kita sekarang ini, saya banyak case-nya adalah perusahaan-perusahaan yang existing gitu ya, bukan startup ya. Kalau startup kan memang by design sudah berpikir digital. Tapi kalau kita bicara perusahaan-perusahaan existing yang non digital, yang belum digital atau menuju digital, eh, kita harus berpikir bahwa sekarang ini kita bisa memproses misalnya apa ya, memproses produksi dari permintaan customer menjadi barang itu butuh 2 minggu. Nah, dengan digital tentunya kita harus punya sesuatu business outcome yang berbeda gitu. Bagaimana kita bisa mendapatkan tadi ya dari order produk sampai barang itu siap gitu, kita bisa lakukan dalam waktu 3 hari dengan teknologi. Artinya apa? Kita sudah membuat sebuah percepatan proses dari yang tadinya 2 minggu menjadi 3 hari. Dan ini terus membuat kita bisa melakukan inovasi-inovasi ya. Setiap kali kita punya business outcome, pasti inovasi akan terus berjalan. Dan inovasinya itu kembali lagi, belum tentu menggunakan teknologi, bisa saja memang kita melakukan simplifikasi atas proses, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau transformasi digital dalam bisnis digital, menciptakan nilai dari teknologi digital. Jadi bagaimana kita tadi saya sudah cerita dari 2 minggu menjadi tiga hari. Itu kan nilai gitu dari sebuah teknologi itu. Nah, measurement atau penilaian atau ukuran-ukuran ini yang harusnya sejatinya membawa perusahaan atau membawa organisasi untuk terus beradaptasi dan terus berkembang berbasiskan digital. Oke. Salah satu contoh aja, kebetulan saya banyak berkecimpung di bank gitu ya. Jadi salah satu spektrum dari digitalisasi itu digital banking. Apa sih bedanya digital banking dengan digital bank? Beda gitu. Digital banking is a business gitu. Bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas bisnis. Digital banking terdiri dari online banking dan mobile banking. Bagaimana kita melakukan proses perbankan, proses finansial, layanan jasa finansial dengan menggunakan browser misalnya, ditambah melalui mobile device kita, dan itulah kita melakukan yang namanya digital banking. Pelaku yang menyiapkan digital banking bisa digital bank, bisa challenger bank, bisa neobank, bisa bank biasa tapi dia sudah mulai masuk ke sana gitu ya. Jadi beda itu pelakunya gitu. Yang tadi digital banking adalah proses bisnisnya. Makanya seringkali juga ada yang cerita bahwa digital banking nggak selalu di-provide oleh bank gitu ya. Karena memang itu layanan perbankan gitu. Nah, saya bawa gitu kan berdasarkan data Forrester 2022. Seberapa sih di dunia ini organisasi itu sudah melakukan effort atau mau
dan masih terus melakukan effort untuk melakukan digital transformation. 91% dari survei yang dilakukan oleh Forrester, sekarang ini dia sudah mengimplementasikan dan akan terus berekspan, atau dia sudah melakukan gitu, atau dia sekarang sedang melakukan, dan dalam waktu 1 tahun ke depan kita akan lakukan gitu. Hanya 9% kalau dilihat di atas itu yang kuning, 1% yang tidak mau melakukan transformasi digital. Dan 8% yang iya nanti deh setelah 12 bulan saya mau melakukan transformasi digital gitu ya. Nah, ini udah menuju ke arah sana gitu. Nah, nextnya yang saya mau bawa, kalau tadi udah proses bisnis, mungkin ada yang mau ditanya nggak sebelum saya lanjut? Kalau mau ada yang tanya silakan ya, nanti di chat juga nggak apa-apa. Saya bantu untuk coba bantu jawab, silakan ya. Nah, nextnya adalah teknologi tren gitu di dalam digital ekonomi itu seperti apa. Fokusnya cuma 2, customer experience dan operational excellence. Kenapa kok customer experience gitu? Karena memang kita menemukan produk yang baik adalah produk yang bisa memenuhi standar minimum atau standar ya minimum dari harapan dari setiap customer. Dan standar minimum itu apa? Adalah pengalaman terbaik yang pernah customer itu alami. Nggak mesti dalam industri yang sama, bisa dalam industri yang berbeda. Itu yang disebut dengan customer experience. Saya ingat banget di saat dulu gitu ya, mungkin 10 tahun yang lalu barangkali. Kita bisa order online gitu ya. Tapi kenapa nggak bisa bayar online? Kenapa harus pindah lagi ke sistem yang lain? Kan udah jadi satu gitu. Atau mesti ke ATM dulu gitu misalnya. Contoh aja gitu. Dan itu ekspektasi-ekspektasi yang terus muncul karena experience-nya sudah ada di sana. Atau bisa juga, kenapa saya sudah bisa order online tapi saya belum bisa order barang online, kenapa saya belum bisa order taksi online? Kenapa masih harus telepon? Gitu. Jadi itu adalah ekspektasi-ekspektasi yang muncul atas the best experience yang dialami oleh customer. Operational excellence. Karena tadi kita sudah bicara tentang proses berbasiskan data driven process. Nah, ini juga membuat bahwa si organisasi juga terus berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Yang dihitung adalah turnaround time. Di saat minta sesuatu, kalau bisa dalam waktu sedetik udah keluar gitu hasilnya. Kalau kita proses di belakang masih manual, nggak akan bisa terjadi. Oh, sebentar orangnya lagi ngopi. Oh, sebentar orangnya lagi ke toilet. Oh, sebentar saya lagi meeting misalnya. Ini operational excellence tuh sudah mulai itu menggunakan yang data driven process gitu ya. Atau data driven decision making. Ya. Karena tadi ekspektasinya seperti itu. Saya minta saat ini, saya minta sekarang, nggak lama-lama harus sudah keluar gitu hasilnya. Gitu ya. Dimanapun, di industri apapun, itu udah ekspektasinya. Kalau perlu ada beli mobil gitu, ada yang suka mobil masih inden, aduh males banget pasti. Harapannya kalau udah beli mobil ya besok udah nyampe di depan rumah gitu. Atau beli motor atau apapun gitu. Ini cuma contoh aja. Nah, berdasarkan Gartner, top strategic technology trends di 2023 yang berhubungan dengan optimize itu ada 3 area. Yang pertama, digital immune system.
bagaimana kita bisa meyakinkan sistem kita ini selalu siap. Jadi kalau kita udah bicara digitalisasi, kalau tadi ekspektasinya adalah kalau bisa sekarang, kalau saya minta sekarang harus jadi segera gitu, ya berarti kan kemampuan sistem melakukan semua respon itu dengan baik. Menjaga supaya jika terjadi disruption itu tidak mengurangi atau meminimalisasi proses gitu ya, meminimalisasi gangguan gitu. Itu yang disebut dengan digital immune system. Seringkali kita lupa, kita hanya berfokus kepada aplikasi misalnya yang berhubungan langsung terhadap nasabah misalnya atau terhadap customer. Padahal untuk men-serve layanan terhadap customer, core sistemnya atau back end sistemnya lah juga harus siap gitu, digital immune system juga gitu kan. Karena kalau enggak, ya enggak akan bisa melayani gitu. Sama seperti kita ke restoran gitu, pelayannya cepat tanggap, tapi yang di dapur lama gitu bikinnya. Dipanggil-panggil terus kan, udah belum gitu kan ya, kira-kira gitu ya. Jadi memang ini tuh harus end to end dilihat dari seluruh proses dan secara infrastruktur, secara platform itu dimungkinkan untuk itu. Bagian dari digital immune system juga atas pengembangan aplikasi. Kan seringkali kalau kita mengembangkan sebuah sistem, oh sebentar ya kita lagi under maintenance. Ekspektasinya nggak kayak gitu. Ekspektasinya tetap jalan dan berkembang. Nah gitu kan. Jadi memang harus disiapkan platform yang mampu gitu. Sekarang udah ada nggak teknologinya? Sudah ada. Teknologi sudah ada dan sekarang semakin berkembang gitu ya untuk di area ini. Kedua, di optimize, applied observability. Ini agak sedikit unik ya, applied observability ini artinya semua aktivitas kita itu tercatat. Semua aktivitas customer kita dicatat. Aneh nggak sih semua aktivitas kita dicatat? Sebenarnya kita ini udah dicatat terus sih. Kalau udah punya handphone Android, udah pasti itu dicatat semuanya aktivitas kita. Yang punya mobil berbasiskan komputer dicatat cara kita nyetir, cara kita kapan aja jalannya itu semua dicatat. Yang suka lari, saya udah lama nggak lari, yang suka lari dicatat juga. Kita lari di mana, heartbeat kita berapa, dicatat. Jadi sebenarnya applied observability ini tuh sesuatu yang tanpa kita sadari itu common, tapi mungkin tidak semua perusahaan menggunakan itu sebagai salah satu mengoptimalisasi tadi ya, customer experience maupun operational excellence. Gitu. Nah, dengan tracking yang seperti itu akan lebih mudah. Contoh, misalnya kita bicara tentang transaksi finansial gitu. Kebetulan karena kan kembali saya di bank gitu ya. Transaksi finansial. Kalau kita bisa tahu aktivitas seseorang itu setiap tanggal 25 uangnya banyak, terus habis itu atau tanggal 1 uangnya banyak, terus tiba-tiba turun terus dia dia selesai gitu, 0 sebelum misalnya tanggal 1 lagi gitu. Dengan kita bisa menteri seperti itu, mungkin kita bisa memberikan layanan yang berbeda gitu. Bisa kita berikan pinjaman misalnya, atau kita bisa berikan produk investasi misalnya gitu ya. Menjadi menarik. Atau ini pengeluarannya biasanya cuma 100.000, 100.000, 100.000 gitu ya. Setiap 5 hari 100.000. Tiba-tiba di satu titik dia keluar 10 juta gitu.
Nah, kalau kita applied observability dan kita bisa tahu, ada apa nih tiba-tiba keluar uang 10 juta gitu. Mungkin kita bisa tawarkan, kita mesti bisa lihat dia melakukan transaksi apa yang 10 juta itu. Apakah berhubungan dengan kesehatan kah? Oh, dia ke rumah sakit kah? Atau apa? Atau dia ya apa? Kita bisa lakukan tadi layanan dan produk yang tepat. Itu yang kedua atas optimize. Yang ketiga, AI trust, risk, dan security management. Semua yang berbasis machine learning itu dimodelkan, dijalankan dengan apa ya? Ada standar deviasinya lah dalam penentuan bahwa model itu masih valid atau nggak valid gitu. Tapi semua keputusan within the range itu mesin yang mengambilkan keputusan. Dan di satu titik memang kita juga harus bisa yakin bahwa model yang kita buat, karena kalau AI pasti berdasarkan model yang kita buat itu tidak bias. Artinya, kalau kita bicara tentang populasi, populasi dari data kita itu benar-benar yang sifatnya heterogen, jangan sampai bias, jangan sampai homogen. Karena di saat homogen maka trust terhadap AI juga akan berkurang. Mitigasi risk itu juga sama. Saya juga masuk dalam proses diskusi. Apakah kita sudah tepat bisa memberikan kredit scoring misalnya menggunakan model matematik, model ya model matematika ya, model statistik. Seberapa kita bisa yakin bisa memanage risknya gitu ya. Itu juga butuh beberapa backtesting untuk kita meyakinkan bahwa memang model ini tepat. Security management. Ini kalau kita bicara digital memang security menjadi sesuatu yang sangat-sangat kritikal. Sama seperti dulu teknologi mungkin pertama kali kereta uap muncul gitu. It's a different type of risk, it's different type of security gitu. Tapi pasti ini hal-hal itu selalu dilihat gitu. Gimana kalau tiba-tiba kereta uapnya tiba-tiba meledak? Gimana keamanannya gitu, keamanannya. Terus kalau itu di gerbong itu nggak ada yang jagain gimana? Ya, terus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang di saat teknologi itu baru muncul, orang akan hype dan akan menggunakan dan tak lama kemudian pasti akan dipikirkan ada risiko apa atas ini. Apa yang perlu kita jaga gitu ya. Sampai titik ini mungkin saya stop dulu. Ada yang bertanya, saya dengan Roro Jaktim. Dengan kemajuan teknologi saat ini, industri keuangan dan perbankan berlomba-lomba membuat produk yang melek teknologi. Bagaimana dengan perlindungan data nasabah untuk menghindari kejahatan perbankan ekonomi karena semakin canggih teknologi suatu produk yang diciptakan akan berbanding lurus pula dengan aneka ancam. Ya, betul. Ini saya lagi jelasin. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab dan nanti saya akan taruh di slide seterusnya apa sih yang menjadi challenge gitu ya. Let me continue first. Oke. Yang kedua skill. Kalau kita udah bicara digital, kita udah nggak bisa lagi bilang bahwa target market kita hanya daerah Jakarta. Target market kita hanya di Indonesia. Udah nggak bisa. Suddenly itu kita open up to many things. Dan karena digital tadi, orang itu bisa akses anytime, anywhere. Artinya, jika orang itu tertarik, jika sekelompok orang tertarik dan produk Anda bagus sekali, maka skill terhadap perusahaan tersebut itu juga akan bisa dengan mudahnya berkembang cepat, jeret gitu ya, cepat sekali. Nah, disinilah secara infrastruktur karena kita tadi perlu digital immune system, platform cloud itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan mandatori karena diharapkan dengan demand yang tiba-tiba melonjak, terus tiba-tiba berhenti, tiba-tiba turun, akan sulit
bagi sebuah perusahaan untuk bisa membeli barang, memprokur barang, men-setup sistem. Terus habis itu udah tiba-tiba transaksinya nggak banyak, terus dijual gitu. Berat gitu ya mengelola itu. Nah, makanya konsep sekarang ini yang menjadi diskusi yang cukup kencang adalah subscription base. Ya udah sewa aja, giliran lagi perlu baru gitu. Sampai kita yakin bahwa oh ya ternyata transaction minimum kita sekian. Oh kalau sekian dan saya yakin saya bisa predik berdasarkan data histori transaksi saya minimal akan segini akan X gitu. Ya udah kita beli yang X. Kita miliki barangnya, kita punya jadi aset. Selebihnya kita go dengan cloud. Platform engineering sama juga. Apa yang bisa kita lakukan? Teknologi apa yang bisa membuat kita flexible enough untuk bisa expanding? Kalau aplikasinya based on apa namanya monolitik, selesai. Mesti gedein hardware. Nah ini kalau sekarang ini kita sudah bicara yang container based gitu, jadi platform engineering. Ya itu yang membuat kita bisa berkembang tergantung dari workload yang ada. Dan bentuknya gimana? Bentuknya dia akan create nodes baru. Jadi kalau kayak bayangkan aja seperti saya nggak tahu deh. Kalau dulu sih saya naik Transjakarta gitu ya. Di saat lagi rame tiba-tiba ada tuh bis cadangan Transjakarta udah mulai ngantri gitu. Ya kira-kira gitu di saat workload tinggi bis cadangannya keluar. Workloadnya udah mulai rendah bis cadangan masuk lagi gitu. Ya. Atau ada beberapa hal kadang-kadang ditarik dari rute mana yang kosong dipindahin ke rute yang lain gitu ya. Contoh aja contoh. Wireless value realization. Udah nggak ada lagi orang yang kita kita sekarang siapa sih orang yang nggak bergerak dengan mobility gitu ya. Jadi memang uh, sudah sudah ke sana gitu untuk mobility. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa informasi yang sering kita juga bisa dapat uh, dari endpoint gitu. Dan di endpoint itu sendiri juga kalau bisa diproses di ujung, makanya dikenal juga yang namanya edge computing, diproses di ujung sebelum masuk uh, ke ke core system, diproses aja di ujung. Contohnya apa? Contohnya kalau uh, di mungkin paling gampang di pelabuhan gitu ya. Di pelabuhan ada kontainer banyak, ada kapal besar masuk, freight masuk, dia ada berapa kontainernya ditaruh di situ dan di saat gudangnya di sana penuh maka dia akan make decision untuk stop gitu misalnya. Nggak perlu disimpan di belakang nunggu proses baru dia make decision. Nah, that kind of komputasi yang di ujung itu sangat membantu. Apalagi contohnya kemarin saya barusan ikutan ada event gitu ya. Ada anak-anak muda bikin IoT untuk tanaman. Jadi dia bisa taruh di tanah, dia bisa kasih tahu bahwa oh kalau tingkat airnya rendah, otomatis dia nyalain sprinkle airnya gitu misalnya. Atau jika kadar tertentu sedikit, dia instruksi untuk kirimin pupuknya gitu misalnya dalam jalur-jalur tertentu. Nah itu contoh yang disebut dengan wireless value realization. Nah dan seterusnya. Jadi ada kalau dilihat memang cukup banyak ya. Dan yang pionir
Ini yang membuat kita berbeda gitu ya dengan yang lain. Kita kenal yang namanya super apps. Di Indonesia sendiri, bank di Indonesia sudah punya digital blueprint. Diharapkan memang tadi bank itu punya super apps gitu yang membuat semua transaksi itu cukup di satu aplikasi ini. Yang kedua, adaptive AI, menggunakan AI untuk berbagai jenis gitu. Dan kita bisa menerima itu. Dan terakhir adalah metaverse. Dan kembali lagi ini didukung oleh teknologi yang sustainable. Artinya teknologi yang kita green teknologi, saya bilangnya green teknologi gitu ya, green teknologi. Dia tidak hanya memiliki power yang tinggi, tapi juga bisa menjaga teknologi itu sendiri gitu untuk bumi yang lebih baik. Oke, mungkin saya berikutnya. Nah, kalau tadi cerita gambaran besarnya gitu kan, sebenarnya apa sih teknologi enablernya gitu. Saya selalu bilang bahwa kalau kita bicara transformasi itu tentang people, process, dan teknologi. Jadi kembali lagi teknologi is only one komponen dari 3 komponen untuk kita bertransformasi. Orang penting, proses juga penting. Tapi kembali lagi saya lagi ngebahas tentang teknologi. Maka enablernya apa aja? Tadi yang saya sebutin tadi, story yang tadi saya sebutin, operational excellence, berbasis data driven, itu robotic process automation. Gimana kita bisa memimik kegiatan manusia untuk bisa dilakukan oleh mesin. Internet of Things, itu sensori gitu ya. Gimana kita bisa mendetek sesuatu. Bagaimana kita bisa menjadi feeder data gitu ya. Big data analytic, data yang udah ada disimpan. Disimpan nggak cuma sekedar disimpan, tapi bagaimana dia bisa melakukan analisa. Dan kalau udah ada analisa, kita udah bisa melakukan model dan mesinnya bisa belajar, maka dia nomor 5, artificial intelligence. Datanya bisa data-data structural, data-data angka, bisa data-data yang non-structural. Kita bisa memetakan, oh ini muka ini Ari, oh muka ini siapa gitu. Dari data-data yang ada. Atau kita bisa juga data-datanya berupa teks. Oh kalau disebut bahwa saya marah sama kamu, oh ini artinya nadanya dia lagi negatif misalnya. Atau kita punya kumpulan kontrak-kontrak, kita bisa minta tolong mesin, tolong cariin what is the context of the contract gitu. Konteksnya apa? Suruh cari kata-kata utama, kata-kata kunci. Yang tanda tangan, yang kontrak tentang apa gitu ya. Itu kita bisa latih mesin juga. Itu udah kita bicara tentang AI. Jadi ada image, ada teks, ada structural data. Atau data-data dari IoT. Itu juga gede juga. Dia data-data structure tapi huge gitu ya, volumenya besar. Dia juga punya karakteristik sendiri dalam menganalisa. Keempat, blockchain. Teknologi yang memungkinkan kita untuk mencatat dan kita tidak perlu takut bahwa data itu akan dialter. Buat orang-orang yang belajar accounting akan senang sekali sebenarnya. Karena kalau di accounting kita tidak pernah belajar untuk menghapus data. Ya kalau salah ya di debit kredit salah ya kredit debit gitu. Terus kita benerin. Ya, itu yang dilakukan. Nah, itu di blockchain dilakukan seperti itu. Dan yang paling penting adalah transparansi informasi di dalam blockchain. Dari semua ekosistem, semua anggota di dalam ekosistem itu, dia sharing informasi yang sama. Dan proses itu di-acknowledge sebagai yes, proses itu dilakukan jika minimal 2 orang bilang bahwa transaksi itu ada. Gitu. Nggak pernah hanya 1 orang yang ngaku gitu, nggak bisa. Minimal 2. Syukur-syukur bisa 3 atau 4 atau 5 menyatakan bahwa transaksi itu ada atau transaksi itu valid. Ya. Keenam, API. Nah, ini kita memungkinkan kita bisa tadi co-creation, co-innovation gitu ya. Collaboration itu dengan adanya API. Salah satu organisasi memiliki service tertentu, service itu dipakai oleh organisasi yang lain.
Kenapa enggak gitu. Dan belum tentu organisasi itu tuh dalam satu pemilikan yang sama, belum tentu gitu. Bisa is two different organization. Atau bisa juga dalam pemilik yang sama, but still there's two different organization gitu ya. Dan mereka bisa saling terkoneksi. 7 cloud, tadi saya sudah cerita tentang cloud, dan ke-8 metaverse. Bagaimana kita memasukkan AR dan VR gitu di dalam aktivitas digital kita. Mungkin bagi yang suka main game ini udah sesuatu yang sangat biasa gitu ya kalau bicara AR maupun VR. Kita udah punya avatar kita sendiri gitu. Dan berada di dunia lain bersama orang lain dengan avatar-avatarnya. It's a new way of interacting gitu. Silakan kalau sampai titik ini ada yang mau bertanya, silakan ya. Nah, nextnya yang saya mau ceritakan adalah opportunity bucket list. Saya mesti bilang bahwa IT rules itu sebagai fastest growing rules. Kembali lagi ya, IT rules itu nggak melulu orang yang punya background IT. Enggak. Tapi orang-orang yang punya background any subjects, but using technology as part of your daily life. Tuh ya, jadi itu yang mungkin saya cuma bisa bilang bahwa dengan digital ini perubahan ini tuh sebuah kepastian gitu. Dan teknologi suka atau nggak suka pasti kita harus adopsi dan kita harus belajar. Jadi memang ini the fastest growing roles. Ya. Apa aja AI, machine learning specialist itu menjadi sesuatu yang menarik buat teman-teman yang biasa main statistik, mungkin is a starting point gitu ya untuk bisa ke sana. Sustainability specialist, bagaimana kita bisa membuat bumi ini terus ada gitu ya buat kita dan buat seterusnya. Apa aja yang di sana? Kembali lagi kita mencari unsur-unsur baru dengan teknologi kita menemukan atom-atom molekul kombinasi yang baru yang membuat bumi ini nyaman gitu dan seterusnya ya. Business intelligence specialist, kembali lagi itu berbasiskan data juga. Bagaimana kita bisa mengelola data dan kita membuat sebuah keputusan. Business decision gitu ya atas data-data yang ada. Keempat, information security. Digital nggak pernah berhenti dari security tadi juga yang ditanya ya. Ini security memang sesuatu yang terus ada dan kita harus bisa mampu melakukan analisa atas ini data privasinya gimana? Ada data kebocoran nggak? Bagaimana kita bisa memitigasi data bocor misalnya? Bagaimana kita bisa memitigasi atas pencurian data misalnya? Bukan bocor ya, dicuri bahkan. Gitu. Bagaimana kita bisa menyiapkan jangan sampai dicuri? Bagaimana kita bisa memproteksi? Bagaimana sebuah proses itu punya security minded ya, atau risk adverse. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Dan yang paling penting di dalam security adalah jika sampai terjadi insiden atas security, bagaimana kita melakukan recovery-nya gitu ya. Sehingga harapannya kerugian yang muncul itu tidak besar. Seminimum mungkin. Renewable energy engineers ya. Karena kita semua udah berbasiskan listrik, kita nggak bisa pakai batu bara lagi gitu. Kita harus cari renewable energy. Apa, dari mana, bagaimana gitu ya. Karena dengan demand terhadap pulsa, demand terhadap listrik gitu kan, udah menjadi kayak makanan pokok gitu, jadi kebutuhan primer gitu ya, kita semua gitu ya, nggak cuman makan, minum, pakaian, rumah gitu, termasuk data dan listrik, pulsa dan listrik, itu udah menjadi sebuah kebutuhan primer. Dan fastest declining roles tentunya anything yang sifatnya repetitif. Repetitive activities sudah bisa bukan digantikan ya, dimimik, saya bilangnya dimimik oleh robot RPA, robotic process automation.
membaca, itu udah bisa dimimik. Mendengar teks, voice jadi teks, bisa dimimik. Aktivitas di lab di sebuah aplikasi itu juga bisa dimimik, diprogram gitu. Jadi memang semua yang sifatnya repetitif itu ada di sana. Apakah ini baru terjadi? Enggak, udah lama kok. Pabrik-pabrik sudah menggunakan mesin-mesin gitu ya. Orangnya cukup 1 aja, nggak perlu 10 gitu. Mungkin buat Indonesia pada masa dulu 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, ih mahal banget sih ini mesin, mendingan saya punya orang aja. Iya, keputusan yang bagus pada masa itu gitu. Tapi sekarang di mana teknologi udah menjadi produksi yang produksi yang mass production, maka harga teknologi juga semakin murah. Sekarang orang mungkin punya laptop menjadi sesuatu yang biasa. 20 tahun yang lalu yang punya laptop keren banget gitu ya. Jadi ini memang sudah murah gitu teknologinya. Dan kembali lagi, kalau kita bicara tentang experience gitu ya, di 10 tahun ke depan kita mungkin tidak lagi mencari-cari gitu. Oh ini ke sini, oh ke sana, enggak. Kita cukup chat, kita cukup pakai X reality gitu, baik VR maupun AR reality gitu ya. Itu lebih menarik, jadi udah berubah gitu ya dengan yang kita punya sekarang, yang mungkin kita masih nyari dulu gitu ya. Oh klik sini, klik kanan, klik klik 10 kiri atas, klik kiri tengah gitu. Itu kan di area graphical user interface. Besok-besok udah tinggal chat aja. Terus langsung bisa dikirim, chat aja, nanti langsung bisa take action gitu ya. Dan ini juga semakin invisible gitu, artinya atas experience-nya customer kita gitu ya nanti di 10 tahun ke depan. Steps kalau bisa kalau bisa cuman ngeklik sekali langsung dapat hasil, keren gitu. Udah pasti steps-nya akan jauh berkurang. Dan kalau steps-nya berkurang artinya kita secara sistem kita harus bisa menebak informasi apa yang dia butuhkan. Jadi bentuknya adalah sending personalized information. Suggestion itu juga berkembang sehingga dia bisa auto suggest. Oh, kalau informasi ini kita ke kanan. Oh, kalau informasi ini kita beli aja, Bu, gitu. Beli stoknya gitu misalnya. Ya, itu udah langsung bahkan auto take action. Udah nggak usah ngasih tahu. Bu, kita beli beli sahamnya. Enggak, dia udah langsung beli. Oh, dia langsung jual gitu. Kebayang ya. Jadi memang sudah berubah gitu di 10 tahun ke depan. Dan tadi basicnya adalah teknologi yang tadi. Nah, balik lagi challenge-nya yang kita hadapi gitu. Security itu menjadi salah satu challenge. Saya selalu bilang ini udah seperti pahlawan dan penjahat. Sama seperti di film-film Hollywood gitu ya. Pertama penjahatnya menang, terus pahlawannya menang, penjahatnya menang lagi gitu. Ya tergantung filmnya mau happy ending atau sad ending gitu kan. Tapi selalu begitu memang. Atau nonton drakor deh, yang suka nonton drakor, jahatnya menang, jagoannya menang terus gitu kan. Tergantung drakornya mau happy ending atau sad ending. Cyber security gitu. Jadi memang teman-teman yang bergerak di area cyber security itu kayak perang. At any point, at any seconds mereka standby. Dan ada yang jahat, ada yang baik. Yang kedua, challenge yang kita hadapi adalah data privacy. Tadi kan saya cerita ya, semua data itu direkord gitu. Footstep kita tuh direcord. Sebenarnya data privacy itu tanpa kita sadari kita sendiri kok yang ngasih gitu. Ada namanya, saya lupa fenomenanya.
Jadi ada fenomenanya gitu. Kita bilang, data privacy begini. Tapi kita sendiri yang ngasih. Contohnya apa? Kita nggak mau ada orang, kok kamu bisa tahu sih alamat rumah saya. Tapi aktivitas kita justru memberitahu rumah saya ada di mana. Posting di Instagram, ini rumah saya, itu ke-track loh. Jadinya rancu gitu kan konsep data privacy. Itu ada fenomenanya. Tapi kembali lagi memang data privacy baik sengaja maupun tidak sengaja diberikan oleh yang punya data, tetap perusahaan atau orang lain yang memiliki data tersebut bertanggung jawab untuk atas data privacy tersebut. Dan undang-undangnya udah cukup keras, termasuk di Indonesia juga cukup keras, dan implikasi terhadap kebocoran data juga kencang. Termasuk bisa saja atas data privacy ini sebuah perusahaan dibangkrutkan. Gitu ya. Jadi memang hati-hati sekali atas data privacy. Kembali lagi, 3 teknologi, proses, and people. Itu yang perlu juga dikelola dengan baik sehingga data privacy bisa dijaga oleh sebuah enterprises. Ketiga, digital literacy. Wajib tahu do and don'ts, bagaimana handling cyber security, bagaimana handling attack, bagaimana handling ransomware, bagaimana handling forwarding information, ya. Itu bagian dari digital literacy. Ethics itu juga ada di situ. Keempat, rapid changes in market demand. Karena tadi interaksinya udah semakin rapat, semakin cepat, maka change udah pasti juga rapid. Pasti cepat. Dan kalau tadi saya cerita bahwa user experience minimal yang diharapkan oleh seorang customer, itulah the best experience yang pernah dia dapati sebelumnya. Dan ini men-trigger sebenarnya secara positif sih. Setiap enterprise tidak ada hentinya berinovasi. Mungkin saya bisa ngajak gini ya. Dulu saya merasa bahwa saya kan orang teknologi. Gila, saya belajar 20 tahun yang lalu, ilmu 20 tahun lalu saya itu sekarang practically cuman tersisa 10%. Meskipun itu sesuatu yang fundamental ya tentang algoritma, cara berpikir. Tapi semua belajar bahasa pemrograman saya hilang udah. Udah ganti yang baru dengan Python. Gampang gak sih? Ya gampang sih, tapi berubah. Terus teknologi zaman dulu sama teknologi zaman sekarang beda banget. Jadi saya merasa bahwa saya tuh nggak ada berhentinya belajar gitu. Tapi dengan adanya ini, then everyone has to learn gitu. Teman-teman di marketing harus belajar karena memang berubah. Culture-nya berubah. Tidak hanya karena dia Gen X, Gen Y, Gen Z gitu. Enggak cuman itu. Tapi teknologi itu mempengaruhi culture gitu ya, mempengaruhi culture. Teknologi ini culture berubah. Dari situ dia merubah teknologi. Teknologi merubah culture terus gitu. Jadi memang akhirnya di semua lini itu emang harus terus belajar gitu. Jadi rapid changes in market demand itu sesuatu yang tergantung ya orangnya suka atau enggak gitu. Tapi kalau saya udah terbiasa dengan teknologi ya, ya sudah hidup ya belajar terus gitu ya, nggak pernah berhenti. Nah, ini slide saya yang terakhir. So, set up our backpack gitu ya. Kan tadi saya udah cerita, ya ini suka atau nggak suka, ini pasti terjadi gitu. Nah, saya mungkin boleh saya ajak dari story ya saya gitu ya, dari depan terhadap digital ekonomi, transformasi digital, bisnis digital, apa yang teman-teman mau siapin gitu di backpack kamu untuk kita bisa jalan ikut di dalam perjalanan digital ini. Silakan taruh di chat.
Atau kalau yang ada yang mau open mic, silakan. Sepertinya saya ngomong sendiri. Karena practically ini materi saya yang terakhir, jadi mudah-mudahan kalau sudah nyiapin backpacknya, jadi ready to go in the journey. Demikian. Terima kasih. Silahkan MC. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Ari yang pemaparan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk teman-teman ataupun sobat biji yang ingin bertanya ataupun yang saat ini ada permasalahan di perusahaannya terkait sistem ataupun digitalisasi, mungkin bisa langsung saja ditanyakan di kolom chat ataupun bisa raise hand. Nanti akan saya bantu untuk penyampaian pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan selanjutnya setelah dari Ibu Roro ya yang tadi menanyakan ya Bu ya terkait kemajuan teknologi saat ini. Mungkin boleh dari saya kali ya Bu yang bertanya. Oke, yang saya ingin tanyakan terkait happening news yang enggak baru-baru ini juga sih Bu, sebenarnya ada isu terkait salah satu bank yang mungkin kita waktu itu pernah lihat dan dengar juga tentang berita terkini oleh bukan suatu bank yang mana beritanya itu mengenai data data customer itu sempat kebobolan terkait data customer. Nah, apakah boleh kita langsung underestimate bank itu? Oh, berarti sistem security-nya itu tidak terlalu ketat atau bagaimana sehingga kita langsung hilang kepercayaan pada bank itu yang mengakibatkan ya mungkin saya nggak akan jadi nasabah bank itu lagi karena melihat kok bisa sih sampai terjadi hal demikian atau mungkin ada cara lain dari bank itu untuk meyakinkan kita kembali bahwa ini sesuatu hal yang lumrah yang bisa diperbaiki untuk kedepannya gitu. Untuk hal ini gimana nih Bu? eh Tadi ya, security ini memang sesuatu yang terus ya. Jadi memang seperti tadi cerita di film Hollywood atau di drakor apapun yang penjahat menang dulu, habis itu pahlawan menang, Betul. habis itu menang lagi gitu ya. Emang begitu prosesnya. Jadi makanya kalau di security itu kita punya 3 pilar utama. Pertama adalah biasanya kita bicara tentang governance. Governance itu tata kelola. Jadi bagaimana kita menjaga proses-proses itu uh, dapat disiapkan sehingga mengurangi peluang data bocor atau mengurangi peluang adanya pintu rumah yang bocor gitu. Jadi kalau kita punya rumah ada yang lubang gitu di rumah kita itu satu. Terus yang kedua, pilar yang kedua adalah proteksi atau prevention. Kita punya rumah, ada pintunya, ada jendela, emang nggak ada yang bocor sih, tapi nggak pernah dikunci. Ya masuk aja malingnya gitu kan. Nah berarti kan harus ada yang dikunci. Terus tapi kalau dikunci nanti, kalau siang anak-anak mau masuk susah. Oh, berarti kita kunci pada malam hari. Itu kan akhirnya balik lagi ke governance, ke SOP gitu ya. Oh, boleh dibuka kalau ini. Oh, boleh ditutup kalau ini. Kalau harus ditutup kalau ini. Dan seterusnya. Jadi prevention. eh Kadang-kadang preventionnya nggak cuma sekedar mengunci gitu. Bisa juga kalau dia punya rumah balkon gitu, eh, malingnya udah canggih gitu. Dia pakai tali ini ke atas dia naik, bisa seperti itu. Jadi semakin canggih juga kan penjahatnya gitu. Penjahatnya dia bisa nggak cuman oh buka pintu nggak bisa, nggak mungkin lah, dia pasti dikunci, kita cari jalan lain. Nah dia bisa aja tuh nemu gitu. Terus atau balkon udah nggak bisa, ternyata dia bisa pakai helikopter misalnya terus turun di atap.
niat banget gitu ya, tapi memang begitu situasinya. Saya cuma ngasih tahu gambaran, that's the fact gitu. Artinya memang kalau kita bicara prevention, kita tuh harus lihat dari seluruh rumah kita mana-mana aja yang harus dijaga. Nah, biasanya yang harus dijaga itu adalah satu end device kita atau yang kita sebut dengan endpoint. Endpoint kita tuh harus dijaga. Karena endpoint itu menjadi salah satu cara masuk gitu. Kebayang rumahnya udah dijagain semua, tapi ternyata kamu pernah ditraktir minum gitu, atau ditraktir makan, nggak sengaja, kayak udah kayak film MacGyver lah, atau film itu Mission Impossible, kuncinya di duplicate, dapat gitu. Rusak nggak? Pintunya nggak rusak, tapi orangnya bisa masuk suka-suka dia, dan dia mengatasnamakan kamu gitu. Nah, itu contoh proteksi di endpoint. Nah, kalau udah proteksi di endpoint, tentunya kita juga di rumah kita, bagaimana kita menyelamatkan barang-barang berharga kita. Nah, kalau di enterprise, server-server kita, terus mungkin data-data di storage kita gitu ya, itu menjadi sesuatu yang perlu diproteksi. Jadi proteksi atas data. Seringkali juga orang masuk lewat ini selokan. Nah, itu bisa dijadikan contoh sebagai jaringan gitu. Masuknya lewat jaringan. Dia seolah-olah ini aja, seolah-olah ya air buangan atau air masuk. Tapi sebenarnya ya persis kayak di film Hollywood ya, dia mungkin dia pakai gelombang apa, pakai bola udara, terus dia masuk ke selokan, terus dia bisa masuk ke dalam. Ya gitu aja sih konsepnya. Jadi memang eh, protection protection kita lakukan. Tapi kembali lagi penjahat bisa menang. Secanggih apapun di film juga penjahat menang, karena kalau nggak seru filmnya gitu kan. Penjahat pasti ada yang menang, habis itu dia kalah lagi. Nah, proses insiden yang terjadi, bagaimana kita bisa merespon dengan cepat. Nah, dalam kasusnya bank tersebut, kebetulan saya juga tahu ceritanya, dia merespon dengan baik. Memang sempat down, tapi datanya nggak ada yang hilang. Recovery-nya tidak bisa terjadi dalam 1 hari karena tadi misalnya backupnya dia kurang pas gitu. Tapi data nggak ada yang hilang. Artinya orang bertransaksi nggak ada data yang ya udah ditransfer nggak jadi ditransfer gitu, nggak. Jadi datanya kebetulan tidak ada yang hilang. Jadi itu aman. Recovery-nya memang butuh waktu. Ya, tapi itu tadi 3 komponen itu gitu. Jadi ya balik lagi, eh semua orang pasti berusaha. Nggak mungkin nggak berusaha. Nggak ada orang tuh santai-santai rumahnya di dibiar-biarin gitu, nggak ada gitu ya. Jadi kita berusaha, tapi memang tadi ya kejahatan dan kebaikan itu selalu ada. Nah, yang menarik adalah seringkali, atau bukan seringkali, biasanya orang yang jahat itu pasti temenan. Yang satu, oh kita udah berhasil nih masukin lewat sini, coba dicoba, coba. Terus akhirnya mereka bergerombol jadi satu melawan yang baik. Sementara yang baik tidak bikin perkumpulan dengan yang baik-baik juga gitu. Nah, makanya sejak kejadian itu kebetulan kan di salah satu BUMN ya, akhirnya kita buat ini kumpulan apa teman-teman security di BUMN untuk kita saling saling sharing gitu kalau ada apa-apa, terus kalau misalnya sesuatu insidennya juga dibantuin dan seterusnya. Jadi memang akhirnya begitu buat komunitas. Hal yang lumrah nggak? Lumrah. Perusahaan security yang menjual jasa untuk prevention itu melakukan hal itu sebenarnya. Dia mempunyai komunitasnya bayar gitu ya, tapi di saat dia tahu oh ada cara cara masuk dengan cara yang baru, dia rapiin terus dia langsung kasih tahu semua jeret gitu. Ya oke, aman. Jadi sempat masuk kalah lagi, masuk kalah lagi. Kira-kira gitu sih prosesnya. Mudah-mudahan cukup jelas gitu menjelaskannya dengan bahasa yang umum. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat jelas. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ada 2 pertanyaan di kolom chat.
dari Mbak Mira dan juga Bapak Dani. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Bu ya. Oke. Ada upgrade skill atau klasifikasi ilmu tertentu untuk menunjang kemajuan digitalisasi. Eh, Sebenarnya kalau apa namanya training dan seterusnya, saya rasa pemerintah juga banyak melakukan enablement. eh enablementnya juga bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan startup like gitu ya di bagian pendidikan. Cuman sejujurnya saya nggak hafal banyak gitu ya, tapi ada komunitas-komunitas yang memang melakukan pendidikan ini, upgrading skill. eh ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar gitu ya. Jadi silahkan saja di googling gitu ya untuk bisa mendapatkan informasi itu. Kebetulan saya nggak hafal yang the latest gitu. Saya takutnya salah, tapi saya tahu persis ada beberapa yang berbayar dan tidak berbayar. Itu untuk Mira. Untuk Dani, eh AI Trust Risk, yang regulasi AI-nya terutama etik AI belum ada di Indonesia. Hmm, ya, eh sebenarnya sama aja sih ya. Kita kita itu buat produk gitu. Misalnya aja contoh ya, contoh ini cuma contoh. eh Bikin bakso dari daging eh daging reptil gitu. Eh, ketahuan nggak sih? Nggak, mungkin nggak ketahuan gitu. Ya udah kita makan bakso aja gitu kan. Tapi kan nggak etik gitu ya. Jadi memang akhirnya kalau yang ditanya adalah merilis produk, kita tanya ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Ini ada yang bakal nyenggol nggak gitu. Meskipun seringkali kalau teman-teman startup itu cenderungnya udah hajar dulu, kerjaan dulu, nanti urusan regulasi belakangan. Ya udah, ya nggak apa-apa juga sih, maksudnya kan nggak semuanya. Tapi at minimum kalau menurut saya etiknya tolong tetap dijaga gitu ya. Saya sih sarankan itu etika. Sepak terjang atas regulasi mungkin ya setiap orang berbeda-beda. Saya nggak nyuruh untuk melanggar peraturan, tapi ada beberapa startup itu melakukan itu gitu. Oh, ada regulasinya ya. Oh ya udah gitu. Ya bisa aja dia beneran nggak tahu atau memang dia tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu. Saya juga nggak bisa membaca hati gitu. Tapi itu yang dilihat. Jadi balik lagi jawabannya adalah kembalikan kepada diri sendiri buat yang membuat produk-produk itu gitu ya, produk-produk AI. Karena kembali lagi teknologi is just a tools. Tools itu bermanfaat atau tools itu menghancurkan gitu ya gimana manusianya sebenarnya. Jadi kembali lagi saya kembalikan ke Dani untuk melihat apakah AI-nya sudah sesuai atau belum ya. Oke. eh Karlina, muridku ya. Good AI dan bad AI. Iya bener dia senyum-senyum. eh Good AI dan bad AI. Ini loh. eh Tadi kan saya cerita tentang bias gitu ya. Sama aja nih, misalnya random lah saya nanya di sini gitu. Eh, Bukan dalam rangka ini ya gender gitu. Tapi saya bisa aja kalau misalnya yang saya survei gitu, kalau kita membuat model data testingnya saya hanya kumpulin perempuan aja. Maka di saat saya tanya, apakah perempuan eh, apakah perempuan bisa menjadi presiden Indonesia gitu? Karena kebetulan yang disurvei perempuan semua jawabannya iya gitu kan. Kebayang, udah bias gitu. Itu gender. Nah, ini good AI nggak? Iya, so far sih good ya gitu. Tapi kalau kita lihat dari angle yang lebih luas, mungkin it's not a good AI gitu, it's a bad gitu. Kenapa? Karena kita memodelkan dari data-data yang homogen. Kalau di luar negeri contohnya black people, white people.
atau brown people atau yellow people. Itu juga sama gitu. Ya. Data-data yang diambil itu bisa bias. Nah, makanya di beberapa statistik itu ada ilmunya untuk melihat apakah populasi data yang dipakai sebagai dasar permodelan heterogen enough. Tidak ada bias. Itu menarik ya. Dan di saat kita bicara AI, di mana mesin itu belajar, permodelan yang dilakukan oleh si mesin saat dia belajar, itu juga diberikan tadi ilmu-ilmu untuk mendetek apakah saya bias atau tidak gitu. Ya, jadi mudah-mudahan sih terjawab dan sekarang concern atas bias itu sudah common mungkin kalau 5 tahun yang lalu atau 6 tahun 7 tahun yang lalu belum gitu ya, bias itu baru di kita gembor-gemborkan. Tapi sekarang saya rasa sudah common, semua orang sudah mengerti bahwa ada hal-hal yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Karina. Oke, udah silahkan. Oke, mungkin teman-teman yang lain yang masih ada ingin bertanya di era digitalisasi saat ini ataupun Sobat DJ yang mau tanya langsung boleh langsung berkonsultasi dengan Ibu Ari pada malam hari ini. Oke, mungkin selagi menunggu Sobat DJ yang mungkin saat ini masih mikir-mikir pertanyaannya, aku mau dengar sedikit nih Bu, closing statement dari Ibu atau apa sih yang harus kita persiapkan di era digitalisasi saat ini yang mana teknologi terus semakin canggih dan kita harus ya adaptasi dan ikuti kemajuan teknologi saat ini. eh Closing remark ya. Closing remark kalau saya sih eh digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu sesuatu yang kita tidak bisa hindari lagi. Jadi suka atau tidak suka, ya kita harus beradaptasi. Di saat orang lain berlari atau berjalan kita tetap, maka kita akan ketinggalan. Dan tentunya sebagai pemuda-pemudi Indonesia kita juga tidak ingin dong ketinggalan gitu ya. Kita tidak ingin kita sendiri ketinggalan, kita tidak ingin negara kita ketinggalan gitu dengan negara-negara yang lain. Jadi saya sih sangat-sangat mengencourage untuk teman-teman terus belajar. Itu satu. Kedua, eh, saya selalu punya prinsip bahwa belajar itu tidak pernah berhenti sampai kita mati. Artinya jangan cepat puas gitu dengan ilmu yang kita punya. Kita gali lagi, kita gali lagi. Nah, disitulah di saat kita merasa tidak pintar, maka kita akan berkembang. Nah, itu konsep yang namanya growth mindset. Di saat kita sudah merasa pintar, kita paling jago, dan kita nggak akan kemana-mana. Ya, balik lagi seperti statement di depan, yang lain berjalan dan berlari, kita diem, jalan di tempat. Bahkan bisa saja mundur gitu ya. Bisa saja mundur gitu. Nah, ini yang dua. Dan yang ketiga, belajar teknologi susah-susah gampang. Tapi saya yakin keinginan untuk belajar yang tinggi dan mudah-mudahan dengan kolaborasi gitu ya, saling mengajari dan saling berbagi informasi bisa membuat kita belajar teknologi lebih cepat dan mudah-mudahan bisa membantu semua aktivitas yang kita jalani sehari-hari di kantor, di kuliah, dimanapun, membuat diri kita dan membuat orang-orang sekeliling kita menjadi lebih baik. Itu 3 closing remark. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pemaparan materi yang sangat menarik pada malam hari ini dan sangat luar biasa. Dan terima kasih juga untuk closing statement-nya. Mungkin dari Sobat Biji yang belum ingin bertanya, kita foto terlebih dahulu kali ya Bu ya, sebagai Silakan. penutup webinar kita pada malam hari ini. Dan diharapkan untuk Sobat Biji on cam sebentar karena kita akan mengabadikan momen di webinar pada malam hari ini. Oke. Ditunggu sebentar.
Oke, untuk Sobat Digi yang lain boleh on cam sebentar karena kita akan foto bersama dengan Ibu Ari pada malam hari ini. Oke, saya pandu, 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, next. Oke. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Hari untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak juga untuk Sobat Digi yang sudah hadir pada malam hari ini yang mungkin baru selesai dari aktivitas ngantornya ataupun aktivitas kegiatannya pada hari ini. Semoga semua ilmu-ilmu yang dibahas oleh Ibu Hari pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita saat ini maupun ke depannya. Oke, untuk link presensi akan dikirimkan melalui via chat. Boleh dilihat sebentar untuk di via chat udah ada link presensinya dan diharapkan untuk Sobat Digi mengisi email yang valid karena modul dan record pada malam hari ini akan dikirim via email. Oke, sebelum saya tutup, terima kasih kembali untuk Ibu Ari dan semua peserta Sobat Digi pada malam hari ini dan terima kasih juga untuk PT Digita Sentia Indonesia karena telah menyelenggarakan webinar pada malam hari ini. Semoga semua ilmunya dapat bermanfaat untuk kita pada hari ini, terutama untuk digitalisasi bisnis di era masa kini maupun masa yang akan datang. Saya Fariza Putri Nadila pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Fariza. Terima Terima kasih kasih semua. juga Ibu. Teman-teman yang udah mengisi link absensi boleh out dari Zoom, kemudian modul dan recordnya akan dikirim H+2 setelah training berlangsung.